Setiap orang bisa memiliki masa lalu yang buruk, yang memalukan dan menjadi aib. Namun apakah masa lalu yang buruk bukan berarti tidak memberikan kesempatan untuk dibangunnya masa depan yang baik? Kalau seorang wanita masa lalunya sudah hancur, apakah tidak ada pengharapan yang baru? Ada seorang wanita pelacur, wanita Sundal namanya Rahab. Bahkan menurut sejarah, dia memimpin ratusan perempuan Sundal lainnya. Dia tinggal di rumahnya di tembok Yeriko, kota yang pertama yang harus ditaklukkan oleh bangsa Israel. Meskipun masa lalu Rahab begitu buruk, namun dia adalah wanita yang luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena yang pertama, dia mendengarkan kebenaran. Kebenaran zaman sekarang ini menjadi sesuatu yang tidak absolut, menjadi sesuatu yang relatif. Orang benar menurut dirinya sendiri. Namun kebenaran yang sejati tentu saja berasal daripada firman Tuhan. Di dalam kitab Yosua 2 ayat 9, dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit dan di atas dan di bumi di bawah. Rahab meskipun masa lalunya buruk, tapi telinganya ditujukan untuk mendengarkan kebenaran, kebenaran soal Tuhan, kebenaran bagaimana Tuhan memilih umat pilihan Tuhan, yaitu Israel. Dan yang kedua, Rahab bertindak dengan iman. Meskipun pengetahuan akan kebenaran masih minim dan belum terlalu banyak pengenalan akan Tuhan yang baru dipercayainya, tapi dia mengambil tindakan iman dengan cara menyembunyikan dua orang pengintai umat Israel sehingga terluput daripada kejaran musuh. Tindakan yang sungguh berani, seperti iman biji sesawi, tetapi dia berani melangkah di dalam kebenaran. Yosua 2 ayat ketiga, maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan membunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segera kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tindakan Rahab bertindak dengan iman, dengan berani meresikokan nyawanya. Tetapi justru penulis Ibrani pasal 11 ayat 31 berkata, karena iman maka Rahab perempuan Sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Meskipun Rahab minim pengalaman, minim pengenalan, tetapi dia berani bertindak dengan iman karena kebenaran yang telah dia dengarkan. Yang ketiga, Rahab dikatakan wanita luar biasa karena dia menyelamatkan keluarganya. Bukan saja hidupnya diserahkan kepada Tuhan yang baru dikenalnya, tapi dia membawa seluruh keluarganya untuk mengenal Tuhan yang dia baru kenal. Dalam Yosua pasal 2 ayat 12, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami daripada maut. Rahab tidak hanya memikirkan keselamatan diri sendiri, tetapi membawa seluruh sanak saudaranya, keluarganya untuk mengenal Tuhan dan diselamatkan kehidupannya. Bayangkan Rahab punya masa lalu yang buruk, tetapi tidak menghentikan bagaimana karya Tuhan membawa dia memiliki kehidupan yang baru, hidup yang jauh-jauh lebih baik. Bahkan nama Rahab ditulis menjadi salah satu dari 5 nama wanita yang merupakan masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Siapa sangka seorang wanita yang punya masa lalu buruk justru dipakai Tuhan dengan cara yang ajaib, cara yang luar biasa. Oleh karena itu, jangan tinggal di masa lalu, arahkan hati kita kepada suara kebenaran, jalani hidup yang baru dalam Tuhan, dan siapkan diri kita dipakainya secara luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.